me, that is all I need. So I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di Praktikum Web 1. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang positioning relatif. Di materi kali ini kita akan belajar tentang positioning absolute. Nah, kita langsung ke codingannya aja ya. Nah, di sini kita ada codingan yang sebelumnya, di materi sebelumnya itu position relatif, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita membuat positioningnya absolute. Yang kita akan buat absolute adalah yang belajar 2, paragraf yang belajar 2. Sekarang kita buat kelasnya belajar. Nah, di sini kita buat belajar position absolute. Kita buat background colornya aqua. Nah, sekarang Abang jelaskan dulu. Sekarang kita lihat di sini, kalau misalnya kalian save belum ada berubah sama sekali. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Dia tampilnya seperti ini. Sekarang Abang jelaskan dulu. Sekarang Abang matikan dulu positioningnya. Kita lihat. Sekarang gini ya tampilan awalnya. Nah, di sini untuk position relatif dan absolute itu sedikit berbeda. Nah, sedangkan yang pertama ini kita lihat position absolute yang relatif dulu, relatif yang kotak ini ya. Nah, di sini kalau position relatif dia kalau misalnya kita rubah posisinya dengan menambahkan left, right, top atau bottom, dia akan berubah posisinya dari posisi awal menuju ke posisi yang kita rubah. Misalnya di sini kita rubah leftnya, jarak sebelah kiri itu adalah 150 px. Nah, yang kalau misalnya kita lihat awalnya di sini dia seperti ini. Nah, posisi awalnya di sini kalau misalnya kita tambahin positionnya leftnya, kita lihat di sini dia akan berubah ke kanan karena dia yang sebelah kirinya kita kasih jarak itu 150 px. Jadi dia kalau misalnya positionnya relatif, dia akan bergerak dari posisi awalnya. Dia akan bergerak dari posisi awalnya. Sedangkan kalau misalnya dia posisinya absolute, dia akan bergerak dari posisi pembungkusnya atau posisi ayahnya. Di sini karena dia belum ada pembungkusnya, kita bungkus dulu. Posisi belajarnya kita bungkus dengan elemen div. Kelasnya kita kasih bungkus. Nah, di sini kita masukkan. Nah, di sini kita bacanya adalah paragraf ini dia adalah anak dari div dengan kelas bungkus. Nah, sedangkan div dengan kelas bungkus ini dia adalah anak dari dari body. Jadi dia seperti itu ya, karena dia kalau misalnya div ini dia dibungkus oleh body, sedangkan kelas elemen paragraf yang ini dia dibungkus oleh elemen div. Jadi dia elemen pembungkusnya adalah div. Nah, sekarang kita tambahin dulu untuk yang bungkus. Sekarang kita lihat dulu tampilannya. Kita save dulu. Nah, tampilan dia seperti ini. Dia belajar 2, dia ada di dalam elemen pembungkusnya, yaitu ada di dalam div. Nah, sekarang Abang jelaskan lagi untuk position absolute, dia baru akan bisa bergerak ketika dia dibungkus oleh elemen yang positionnya adalah relatif. Jadi kita refresh dulu. Nah, dia udah bergerak dia. Ini kan kita lihat sini posisinya absolute, dia dibungkus oleh elemen div.
elemen div yang ini bungkus. Jadi yang hitam ini kan dia elemen div, dan sedangkan yang belajar 2 ini elemen yang posisinya absolut. Jadi kalau misalnya posisinya relatif, dia akan bergerak dari posisi awalnya menuju posisi yang kita setting. Sedangkan untuk position absolut, dia akan bergerak dari elemen pembungkusnya, yaitu di sini kasusnya adalah elemen div. Jadi dia akan bergerak di dalam elemen div ini aja, dia nggak bisa keluar dari sini gitu. Kalau misalnya kita tambah, misalnya top kita kasih 50px, kita refresh, nah dia akan bergerak, dia sama seperti relatif tapi dia posisinya absolut. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya posisi relatif, dia bergerak dari posisi awalnya, dari posisi awal dia berada, sedangkan position absolut dia bergerak dari posisi pembungkus elemen pembungkusnya. Dan sedangkan untuk position absolut dia harus dibungkus oleh sebuah elemen yang posisinya adalah relatif. Jadi untuk elemen pembungkus dari position absolut dari yang ini, nah gini aja deh. Ya sekarang kan yang posisinya absolut adalah belajar, sedangkan elemen pembungkusnya adalah ini bungkus kan. Nah belajar ini dia harus dibungkus oleh sebuah elemen yang posisinya adalah relatif. Nah di sini kita pembungkusnya adalah div, elemen div dengan kelas bungkus. Nah di sini kita setting position adalah relatif, dan di sini baru bisa kita pasang posisinya absolut. Karena position absolut dia akan bergerak dari posisi elemen pembungkusnya. Jadi gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita tambahkan misalnya left, kita kasih 15px, kita save. Nah dia di sini aja, dia karena dia bergeraknya dari elemen pembungkusnya, dia dari elemen bungkus ini gitu, dia hanya bergerak dari sini. Sedangkan untuk yang relatif ini dia bergerak dari posisi awalnya. Nah kalau misalnya mau kita kasih misalnya gini, kita bottomnya kita nolkan, right-nya kita kasih 0 juga. Nah, dia akan berada di posisi pojok bawah kanan. Nah, kenapa di sini seharusnya dia ada di sini? Kenapa dia ada jarak di sini? Karena di sini kita menggunakan elemen paragraf. Untuk elemen paragraf itu secara default dia sudah diberi margin sebesar 16px. Untuk melihatnya kalian bisa lihat di sini. Kalian klik kanan, kalian lihat inspect elemen, lalu kalian lihat di sini, kalian klik ini, kalian lihat di sini. Nah di sini kalian klik, nah di sini ada margin otomatis 16 sebesar 16px, makanya dia nggak ke bawah. Seharusnya dia sudah ke bawah pojok bawah kanan. Nah untuk supaya dia bisa ke pojok bawah, kita tinggal hilangkan marginnya. Nah kita hilangkan marginnya, margin sama dengan margin 0. Kalian save, kalian lihat sekarang, nah dia sudah berada di pojok bawah kanan. Kalau misalnya kalian membuat di pojok atas kanan, kalian tinggal setting topnya 0. Nah dia udah ke pojok kanan atas. Nah di sini kalian bisa melihat sendiri, untuk yang posisinya absolut yaitu adalah belajar 2, dia akan bergerak sesuai dengan posisi dari elemen pembungkusnya. Jadi dia cuman bisa bergerak di elemen pembungkus ini aja gitu loh. Sedangkan untuk elemen pembungkusnya dia harus posisinya adalah relatif. Tuh. Nah, kalau misalnya kalian mau atur lagi, misalnya 50px. 50px dan right-nya left-nya itu 50px juga. Kalian save, kalian refresh. Nah, dia ada di sini posisinya. Dia posisi atas, dia jarak di ke atas dia ada 50px, dan jarak ke kiri dia ada 50px. Nah, itu dia penjelasan untuk position absolute. Jadi kita simpulkan kalau misalnya dia position absolute, dia harus dibungkus oleh sebuah elemen yang posisinya relatif.
dan dia position absolute akan bergerak dari position pembungkusnya. Nah, itu kesimpulannya. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.